Om Swastiastu. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Ayu Salma Ardana Iswari, NPM 19321222104. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati dengan NPM 1932122206. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Ralit Aditya Warman, NPM 1932122237. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Anggraini, NPM 1932122271. Perkenalkan, nama saya Melin Alit Titania, NPM 19321222124. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Armiliana Agustini, NPM 19321222144. Selamat malam, saya Wanagus Rahadiawan dari kelompok 4 NPM 18321220059. Adapun identitas jurnal yang kami review ini dengan judul The Effect of Compensation on Employee Performance at PT Kopanitia dengan nama pengarang Edric Leonardo dan Andi Rani dan tahun terbitnya di tahun 2015. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari review jurnal kelompok kami. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Untuk itulah, seorang karyawan mulai menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan. Dan karena itulah, perusahaan memberikan penghargaan terhadap kinerja karyawan, yaitu dengan jalan memberikan kompensasi. Kompensasi berpengaruh besar terhadap kinerja kerja karyawan, karena semakin baik pemberian kompensasi, maka semangat kerja karyawan akan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi dalam bentuk finansial maupun non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia. Menurutnya, kompensasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Teori yang digunakan dalam jumlah ini adalah mengenai pengertian kompensasi yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial menurut Panggabean 2004 adalah kompensasi yang diterima langsung oleh karyawan seperti gaji tunjangan dan insentif. Sedangkan kompensasi non-finansial menurut Sutrisno 2009 adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan langsung oleh karyawan seperti pujian dan pimpinan fasilitas kerja dan lingkungan kerja. Saya Mili Alitania, NPM 19321222124 akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah metodologi. Sebuah perusahaan yang sukses tidak lepas dari kinerja karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kinerja menurut Mangkunegara 2009 P97 adalah hasil kerja, kuantitas, dan kualitas yang dicapai seseorang karyawan dan melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Teknik analisis data terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji deskriptif, uji asumsi klasi regresi linier berganda goodness of fit yang terdiri dari uji F dan uji T. Koefisien determinasi pengolahan data menggunakan SPSS. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapati hasil penelitiannya, yakni yang pertama, kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia sehingga hipotesis yang pertama dinyatakan terbukti. Yang kedua, dua kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia sehingga hipotesis yang kedua dinyatakan terbukti. Dan yang ketiga, tiga kompensasi finansial lebih dominan terhadap kinerja karyawan pada PT
Kopanitia sehingga hipotesis yang ketiga dinyatakan terbukti. Akan mempresentasikan hasil penelitian melalui tabel. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tabel 1, karyawan merasa puas dengan gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada tabel 2, karyawan merasa puas dengan dukungan pekerjaan dalam perusahaan. Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan dibandingkan dengan kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia. Terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kesimpulan. Yang pertama ada dua. Yang pertama adalah kompensasi yang ada pada PT Kopanitia ternyata kurang baik. Berdasarkan total skor untuk variabel kompensasi yang berada pada kuadran 3, sehingga perlu untuk ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PT Kopanitia. Yang kedua, kinerja karyawan pada PT Kopanitia masih kurang baik. Berdasarkan total skor untuk variabel Y, kinerja karyawan yang berada pada kuadran 3, sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi agar tujuan dan perusahaan dapat terwujud. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan jurnal. Jadi kelebihan di jurnal ini, metode pengumpulan data dijelaskan secara rinci, subjek penelitian jelas, dan data penelitian lengkap. Kekurangannya yaitu data dari hipotesis penelitian kurang dijabarkan secara terperinci. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.